Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat melakukan program belajar dari rumah ke sekolah. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke praktek bagaimana cara menjalankan motor induksi 3 pas, pincing dan jogging, maka sebelumnya saya berpesan kembali kepada anak-anakku semua untuk selalu menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Ya, semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu sehingga kita dapat melaksanakan tatap muka di sekolah seperti biasa. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pertemuan lalu saya sudah menjelaskan bagaimana gambar dari mengoperasikan motor induksi 3 pas sistem pincing dan jogging, baik itu gambar rangkaian daya maupun gambar rangkaian kontrol. Jadi anak-anakku sekalian bisa buka-buka lagi bagaimana gambar rangkaian daya dan gambar rangkaian kontrolnya. Baik, kali ini saya akan langsung mempraktekkan gambar rangkaian daya dan gambar rangkaian kontrol di papan trainer. Jadi di sini saya sudah ada di depan papan trainer. Nah, untuk sistem pengontrolan pincing dan jogging itu kita hanya butuh 3 tombol, 1 tombol off, 1 tombol on, dan 1 tombol on off. Jadi 1 tombol off, 1 tombol on, dan 1 tombol on off. Jadi jumlah tombol ada 3. Ya. Nah, untuk tombol off itu NC, tombol on NO, sedangkan tombol on off NC dan NO yang digunakan. Ya. Kemudian thermal overload relay, sini ada tor. Kemudian 1 buah kontaktor. Kemudian pengaman hubung singkat energi kita pakai seperti ya. Nah, kalau misalnya kita mau gunakan lampu indikator, boleh. Tidak juga boleh. Karena lampu indikator itu sebenarnya hanya memberikan tanda atau sinyal kepada kita bahwa yang bekerja adalah ini, seperti itu. Jadi misalnya motor bekerja. Kalau misalnya lampu ini yang menyala, lampu merah yang menyala, misalnya motornya mati. Lampu kuning atau lampu hijau yang nyala, berarti lampunya jalan. Jadi hanya memberikan sinyal atau sebagai indikator untuk menjelaskan kepada kita bahwa rangkaian telah berfungsi atau tidak. Tapi kalau misalnya motornya dekat dengan kita, ya biar tidak pakai lampu indikator. Kecuali motornya jauh dari kita, maka bisa digunakan lampu indikator supaya kita tahu bahwa ternyata motornya di sana itu sudah bekerja atau belum. Ya. Baik, kita langsung sesuai dengan gambar rangkaian kontrol yang sudah saya berikan. Jadi anak-anakku sekalian buka kembali gambar rangkaian kontrolnya. Jadi di situ yang pertama itu adalah kita gunakan pengaman. Nah, kebetulan di sini MCB 1 pas tidak ada, jadi kita gunakan NAB. Jadi kita ambil pada sisi keluarannya ya, sebagai pengaman untuk rangkaian kontrol. Jadi keluarannya apakah pasa R, S atau pasa T. Jadi kita tinggal pilih saja. Jadi misalnya sambil di sini yang warna hitam berarti pasa T. Warna merah S, warna kuning warna merah R, warna kuning S, kemudian warna hitam T. Jadi warna hitam itu kita masuk ke terminal 95 dari kontak bantu thermal overload relay. Kita ambil yang 95.
Kemudian 96 baru kita masukkan tombol off. Jadi NC ya, tombol off. Kemudian keluarannya tombol off, baru kita hubungkan ke masukannya tombol on. Kemudian pada sisi keluaran tombol on, kita masukkan ke koil kontaktor A1. Kemudian A2 ke negatif. Ya, jadi kalau misalnya saya on kan NFB-nya, ini motor sudah bisa bekerja, namun tidak terkunci. Jadi ketika tombol saya tekan, motor jalan atau beroperasi. Namun ketika tombol ini saya lepas, maka motornya juga ikut mati. Ya. Makanya nanti harus kita kunci. Kuncinya dengan menggunakan NO dari kontaktor tersebut. Jadi ingat, pengunci itu adalah kontak NO dari kontaktor itu kita paralelkan dengan tombol on. Seperti itu ya. Nah, cuma di sini sistem pengontrol yang kita inginkan adalah inching dan jogging. Jadi jalan berhenti seperti itu. Nah, makanya itu penguncinya nanti supaya bisa beroperasi atau bekerja jalan berhenti seperti itu sesuai dengan keinginan kita, apakah kita mau jalankan atau tidak, maka kita serikan. Jadi ingat, kita seri kontak NO kontaktor dengan NC tombol on off. Jadi kita serikan kontak NO dari kontaktor dengan NC tombol on off. Kemudian masing-masing sisinya, ujungnya tadi, itu kita hubungkan dengan masing-masing terminal dari tombol on. Jadi setelah kita seri, kan ada dua ujungnya. Jadi ibaratnya ini kabel seri seperti ini disambung. Nah, seri. Kemudian kan pasti ada dua ujungnya. Dua ujungnya inilah yang dihubungkan dengan tombol on. Di mana tombol on itu ada dua terminalnya. Masukkan dan keluaran seperti itu. Ya. Jadi kita ambil di sini. Ini masukkan tombol on, masuk di NO dari kontaktor. Kontak NO-nya kontaktor. Ya, misalnya sini, NO. Kemudian keluarannya kontak NO itu masuk di NC tombol on off. Masuk di NC tombol on off. Ya. Kemudian keluarannya on off baru masuk di keluarannya tombol on. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga kalau misalnya saya tekan tombol on, pasti sudah bekerja. Sekarang kalau saya tekan, sudah terkunci ya. Ya, sudah terkunci. Perhatikan. Nah, sekarang kita tinggal memparalel lagi NO-nya tombol on off dengan tombol on. Jadi kita paralel lagi supaya nanti
bisa kita jalan matikan di sini. Jadi motor itu bisa jalan, kemudian bisa mati, jalan, mati. Ya. Jadi kita paralel. Kita ambil di sini. Ingat terminal jangan sampai bertumpuk 3 ya. Jadi kalau misalnya kita pasang di sini, oh sudah 3, 2, tambah lagi 3. Oh, cari tempat yang lain. Nah, ini bisa di sini. Ya. Kita ambil di sini. Terus masuk. Nah, kemudian keluarannya. Nah, di sini kita hubungkan dengan keluaran on sudah 2. Kita cari tempat lain. Di sini terlalu jauh. Di sini dekat. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ketika motor bekerja, bisa kita jalan dan matikan di sini. Mati, jalan, mati, jalan, mati, jalan, mati. Ya, jadi jalan, mati, jalan, mati, jalan, mati, seperti itu ya. Nah, misalnya begini. Misalnya perusahaan atau industri perakitan sepeda motor. Jadi kan sepeda motor kan terdiri dari beberapa tahapan misalnya. Misalnya saya berada pada tahapan kedua. Ya. Jadi misalnya motor saya mau jalankan atau bawa motor kemari, kemudian saya mau pasang misalnya lampu depan. Jadi saya jalankan di sini. Nah, motornya sampai berjalan kemari. Setelah sampai di hadapan saya, maka saya matikan. Seperti itu. Kemudian lampunya saya pasang. Nah, pada saat lampu sudah terpasang, kan tahapan ini sudah selesai. Nah, saya mau kerja motor yang lain, maka saya tinggal tekan tombol yang on off. Jadi bergerak pergi, datang motor yang lain. Kemudian sampai di hadapan saya, saya kerjakan lagi, pasang lagi lampunya. Setelah selesai, tekan lagi ini. Datang, mati. Atau bisa juga dengan run. Jalan kemari, kalau sudah selesai, seperti itu. Kalau misalnya jarak antara barang dengan kita jauh, bisa kita tekan tombol on. Kita santai-santai sejenak. Nanti sampai di hadapan kita, baru kita tekan tombol off, mati. Namun kalau misalnya jarak barang dengan kita dekat, kita gunakan tombol on off. Jadi barangnya di sana, kemudian datangkan, setelah di depan matikan, seperti itu. Ya. Jadi rangkaian kontrol ini banyak digunakan di industri perakitan. Ya, biasa juga sistem ini digunakan di konveyor bandara. Jadi di bandara juga. Jadi kalau misalnya kita baru masuk, naikkan barang, masuk dengan sendirinya. Kalau misalnya petugas mau periksa, dari tekan tombol ini tadi, datang barang. Kalau misalnya mau diperiksa ini, berhenti, baru diperiksa. Karena kalau misalnya kita tekan tombol on, jalan terus dia. Nah, bagaimana caranya memeriksa kalau ban berjalan terus? Pasti kita harus berlari ikuti itu barang. Ya, makanya itu kita matikan, kita geser ini. Jadi barangnya ada, periksa, selesai pemeriksaan, datangkan barang yang lain. Sudah ada di depan kita, matikan, kita periksa lagi, begitu seterusnya. Ya, saya kira gambaran ini cukup sederhana. Jadi sekali lagi kita gunakan 3 tombol, tombol off, tombol on, dan on off. Ya, seperti itu. Jadi saya harap anak-anakku sekalian
kembali mempelajari gambar rangkaian kontrol dari percobaan ini yang sudah saya berikan minggu lalu. Anak-anakku sekalian bisa analisa bagaimana prinsip kerjanya. Kenapa bisa ketika tombol on off ditekan motor bisa jalan, ketika ditekan dilepas berhenti, tekan jalan berhenti seperti itu. Sedangkan jika tombol on yang ditekan, maka motor selamanya akan berjalan kecuali kita tekan tombol off untuk mematikan. Saya kira demikian percobaan kita kali ini. Anak-anakku sekalian, tetap belajar di rumah ya. Ingat, tidak lama lagi kita akan keluar praktek di industri. Jadi anak-anakku sekalian harus paham betul bagaimana cara pengontrolan motor induksi 3 pas. Ya, mungkin demikian pertemuan kita kali ini. Saya harapkan anak-anak sekalian mempelajari semua video yang sudah saya berikan. Anak-anakku putar, perhatikan. Kalau misalnya ada sesuatu yang belum dipahami, anak-anakku sekalian bisa tanyakan langsung melalui grup WhatsApp. Jadi situ anak-anakku sekalian bebas bertanya. Insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Oke, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.